Nega Podcast. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Mul, saya sakit datang ke podcast kami hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya diundang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bisa kesini sehat. Karena kan kalau saya lihat beberapa hari ke depan kan jadwal jenengan padat sekali sepertinya, nggih. Ya, bersyukur masih diberi sehat sehingga amin. Bisa menambah sehat gitu. Ada kegiatan menambah kegiatan sehat. Betul. Ini kita ngobrol santai nih Kakak ya. Kita akan membincangkan tentang masalah tentang peran komite di SMK Negeri 1 Gedangan ini. Gitu. Ya. Tahu ceritakan sedikit. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan saya menjadi anggota komite awalnya begitu. Kemudian beberapa saat kemudian ada pergantian begitu, akhirnya saya dinobatkan oleh kepala sekolah untuk mengganti kebetulan yang berhalangan untuk menduduki ketua komite. Sangat berat bagi saya untuk menduduki ketua itu. Karena apa? Di sana itu komite itu perannya sangat istilahnya majemuk sekali, apalagi kita harus melihat apa dasar hukumnya komite, begitu juga kan istilahnya formalitasnya payung hukumnya. Jadi kita harus sesuai dengan payung hukum kan gitu. Alhamdulillah kita mengkaji sana. Kita bekerja sesuai payung hukum Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Oh, iya. Jadi memang sudah ada permennya sudah. Jadi memang sudah diatur sudah tahun 2016 loh ya. 2016 lagi. Berarti umurnya juga sudah panjang sekali gitu. Nah, tapi dalam pembentukan pembentukan permen itu dilatar belakangi oleh peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya, antara lain itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sivitas Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Kemudian ada PP bukan permen, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pengelolaan pendidikan. Kemudian ada lagi itu tadi tentang penggalangan dana yang 48 itu. Kemudian ditambah lagi dengan Permen nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan ini. Wah, times 2 kopi, Pak. Jadi kan kalau begini bonus kopi. Terima kasih ya Mbak ya. Ini dari dapur UPJ Kuliner. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Aziza. Oke, terima kasih Mbak Aziza. Berarti berkolaborasi ya dari ini kafe ya? Iya, dari DKV kita berkolaborasi dengan kuliner, Pak. Jadi kami memproduksi podcastnya, kemudian disupport konsumsi dari jurusan kuliner. Ini perlu diketahui nih, Pak. Kuliner itu punya penggiling kopi, Pak. Alhamdulillah. Jadi dari kuliner itu memang dia membuat mulai dari biji-bijian yang digoreng sendiri, habis itu dihaluskan dan diseduh menjadi sebuah kopi yang nikmat. Nah, monggo dicoba dulu, harus ada komentarnya ini. Bismillah. Alhamdulillah.
Segar nggih, Pak? Segar sekali. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih. Monggo, sampai Ini dilanjut. dari kuliner sementara saya komentar ini. Terima kasih. Ini adalah karya anak-anak didik yang siswa-siswa harapan. Ini selaku orang tua ya. Nggih. Alhamdulillah. Ini ya nanti kedepannya bisa memproduksi lewat dunia pendidikan SMK satu negeri Kedanen nanti menjadi usahawan Wah, ya di bidang kuliner. amin, betul ya, amin. Karena kita siswa SMK ini harus bisa berusaha atau memiliki Betul. kewirausahaan sendiri nggih, Pak nggih. Oke. Betul. Jadi tidak tergantung bahwa tidak bekerja kalau tidak menjadi pegawai negeri, maka lebih baik menciptakan dunia kerja. Apalagi kopi sekarang lagi membumi. Lagi Kan booming. gitu. Betul nggih, setuju saya. Lebih baik memang menciptakan pekerjaan betul. daripada mencari pekerjaan. Iya, Betul, Mas. Setuju saya. Iya, terima kasih. Supaya bisa mengangkat di daerah Sumberjo ini kan, Pak nggih. Iya. Oke, selanjutnya begini Pak, kalau boleh tahu nih, siapa saja sih anggota-anggota dari Jenengan itu yang masuk dalam komite ini? Anggota komite siapa saja kalau boleh tahu? Iya, yang menjadi anggota saya sendiri, Nggih. Yati. Kemudian ada Pak Bambang Trisulo, Nggih. itu pakar pendidikan. Pakar juga. pendidikan, Ya, pakar betul. pendidikan. Kemudian ada Pak Bambang Sugianto. Bambang Sugianto, Ya, nggih. itu dunianya di jurnalistik. Jurnalistik. Iya, Oh, ya juga. berarti ini harus kolaborasi dengan saya, Oh, Pak. gitu ya. Kan ada ekstra jurnalistik, Iya, Pak. Ekstra nanti. Kak. Ya, Siap-siap. lengkap lah kira-kira begitu. Jadi dari orang tua murid juga ada, itu ada Pak Suyono, Nggih. ada Bu Dwi, Dwi, itu. nggih. Kemudian ada yang dari tokoh masyarakat, itu Pak Haji Iswar. Nggih. Haji Iswar itu. Nah, itu ditambah tokoh masyarakat lagi Pak Sugianto. Sekitar 8 nggih, Pak, Ya, orangnya. ada lagi Bu Siti Romlan. Bu Siti Romlan, nggih. Ya, kira 8. Saya itu biasanya kan sebelumnya kan saya nggak pernah mengetahui komitenya siapa saja gitu kan, Pak. Kayak ini kan kita lebih sering bertemu dengan Bapak Ibu komite. Nah, Bapak Ibu komite itu kan sering datang ke sekolah. Kalau boleh tahu dalam rangka apa ini? Apakah ada jadwal tersendiri atau memang ada keperluan atau apa itu, Pak? Boleh diceritakan sedikit kegiatan dari Bapak Ibu komite ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi dari komite itu SK-nya kan dari kepala sekolah. Oke. Nah, kepala sekolah itu menghendaki bahwa komite harus setiap hari di sekolah. Standby gitu. Standby. Nah, oke. tapi kita juga harus berpikir, kalau semua itu harus gitu kan, ya apa istilahnya? Ya nanti istilahnya bagi-bagi saja lah. Nah gitu. Kita ada setiap hari ada terus yang itu Pak Bambang Sugianto itu yang full timernya. Oh, jadi setiap hari memang tuh. Betul. Ya, saya selaku Pak, apalagi alhamdulillah saya kebetulan dekat saja Budini. Cukup naik pesawat apa naik kereta? Ini teh nopo, Bah? Setiap harinya? Oh, jalan kaki. Jalan kaki, biar sehat, nggih. Sehat. Betul. Karena jaraknya hanya 500 meter lah dari sekolah ini. Dekat sekali. Maka ya kalaupun saya tidak bisa setiap hari, tetapi saya siap 24 jam di rumah. Calling Langsung insya Allah jam Bener. berapa diperlukan insya Allah. Tetapi yang full timernya adalah beliau Pak Bambang Sugianto. Tetapi kita setiap hari pertama atau minggu pertama Oke. setiap bulan Itu kita bertemu, berkumpul, pleno semua hadir. Untuk melakukan untuk koordinasi melakukan nggih, Pak? koordinasi, evaluasi dan kira-kira program ini apa yang sudah tercover di dalam program dari komite itu. Nah, ini nih program nyeletuk tentang program nih. Kalau boleh tahu nih, Pak.
program kerja dari komite itu sendiri apa? Boleh diceritakan sedikit? Ya, satu ini tidak lepas dari peran gitu ya. Yang pertama adalah peran komite itu satu adalah memberikan pertimbangan terhadap program dan pelaksanaan pendidikan sekolah ini. Satu itu. ya. Oke. Yang kedua adalah ya menggalang dana. Oh, Boleh sana boleh. itu ya, kalau bahasanya apa ya, itu ya kita support. Nah, yang kedua support, yang ketiga kita itu memberikan pengawasan terhadap Kegiatan ya? ya. Kegiatan pendidikan yang ada di sekolah, yang berhubungan langsung dengan siswa gitu, atau gimana Pak? Ya intinya kalau yang langsung itu kan ada ranah sendiri, tetapi secara umum nanti akan ada kontribusi. Ini kayaknya ada kaitannya dengan nomor satu sebagai bentuk pertimbangan, begitu. Kemudian yang keempat adalah kita adalah menangkap, menindaklanjuti aspirasi dari warga sekolah dan masyarakat, antara lain menerima aspirasi dari peserta didik, dari orang tua, dari murid, dari ya warga masyarakat sekitar. Nah, bagaimana keberadaan lembaga ini? Ya saran dari warga masyarakat, stakeholder itu bagaimana? Mungkin ada kurang, ada sebaiknya begini. Ini kita menindaklanjuti, memediatori gitu. Oh, iya. Begitu. Jadi kita memang benar-benar transparan untuk hal itu. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi dari pihak komite itu sendiri. Tapi yang perlu diingat, kita tidak menjadi eksekutor. Eksekutornya tetap pihak sekolah. Ya, jadi kata kunci adalah secara umum adalah mitra. Betul. Jadi kita itu berada, kita mandiri begitu, lembaga mandiri begitu, yang bisa memberikan advice. Bisa juga membantu dalam hal bentuk finansial, tentunya ini secara gotong royong dengan ya stakeholder, bisa dari wali murid, bisa dari masyarakat, bisa dari dunia usaha. Gitu. Iya, bisa gitu kita antara begitu. Ini SMK Neka semakin berkembang dan beberapa kolaborasinya sudah tersusun dengan rapi, mulai tersusun dengan rapi gitu Pak. Dan tadi kalau ada pertanyaan, kelihatannya ini kok saya sering bertemu. Iya. Betul. Tadi. Ini pada minggu-minggu ini kita berusaha transparansi, apalagi pada bulan-bulan ini sampai November, kegiatan belajar mengajar, program dari sekolah itu adalah kunjungan industri. Betul, betul Maka itu. kunjungan industri itu kita harus transparan kepada orang tua. Karena peran orang tua pun juga sangat berperan. Betul sekali. Kadang orang tua itu ngapunten, kadang ya ada yang belum mengerti atau belum paham. Jadi memang perlu sambungan untuk memahamkan bagaimana sih siswa ini di sekolah, keperluannya apa saja, bagaimana peran orang tua untuk mendukung anak-anak yang sudah belajar di sini. Sehingga kita transparansi, akhirnya kita artinya memahamkan program itu, bahwa putra penjenengan di sekolah ke SMK itu nanti ada ya kunjungan industri, sementara mengetahui dunia industri apa, kemudian dari sana memiliki greget, mudah-mudahan setelah lulus saya nanti bisa diterima di sana, semacam itu harapan orang. Sehingga orang tua kan juga memilihkan putranya bersekolah di SMK itu harapannya anak saya ya bisa cepat kerja. Kalau yang masih punya niat untuk bersekolah lagi kan tidak lagi. Tetapi biasanya kalau SMK itu kan rata-rata kan dunia kerja, kan gitu. Akhirnya dengan kunjungan itu kan bisa orang tua begitu, ternyata di SMK itu
proses pembelajarannya tidak semata-mata teori saja, ternyata harus ada kunjungan industri. Dan ini kita tekankan, artinya kita sampaikan pada orang tua, oh begitu, sehingga paham orang tua menjadi ya ada kunjungan industri. Beliau bisa berharap, berdoa, ya Allah mudah-mudahan setelah lulus itu anak saya bisa diterima di tempat-tempat mungkin di tempat kunjungan industri. Di industri-industri yang sudah kita kunjungi. Iya, apalagi yang kalau saya melihat tempat-tempat kunjungan industri itu kan industri-industri yang besar. nasional besar. Iya, betul, Pak. Kan begitu. Maka harapannya begitu. Iya. Sehingga kan menjadi ada kebanggaan dari orang tua. Oh, anak saya diterima di perusahaan besar kan begitu. Iya, betul. Memang suatu kebanggaan sih. Nah, itu. Inilah ya kita menanamkan pada orang tua. Ketika kita bersosialisasi dengan transparan, fakta yang tadi, alhamdulillah beliau cuma tanya bagaimana biayanya, kayaknya waduh saya harus ini membayar. Oh iya, membayar bukan dari sekolah, tetapi ya juga dari gotong royong kita semua. Artinya kita menuntut juga pada orang tua saling subsidi lah, kan begitu. Saling mendongkrak satu sama lain, biar anak-anak ini kegiatannya berjalan lancar, tanpa diskriminasi, kan begitu. Jadi dari orang tua buatan wonten ganjelan, Jadi saya meletakkan anak saya di SMA Gedangan ini untuk dia supaya dia pintar, diberikan kreativitas untuk bekerja dan ditunjukkan Lendo dek ini loh sampean kok bisa mencari lapangan pekerjaan dan pandangannya itu kayak gini. Nanti kita tunjukkan bahwa anak-anak nanti akan bekerja di industri itu seperti ini, modelnya itu seperti ini gitu. Nggak hanya guru ngomong di depan kelas aja, Pak. Jadi tunjukkan secara real gitu. Betul. Jadi di sana bagaimana disiplin kerja, etos kerja di suatu perusahaan itu tidak hanya saat memproduk saja, tetapi bagaimana perform kita mulai dari cara berpakaian, cara berjalan, cara masuk jam berapa, disiplin itu yang beliau harus tahu sehingga ini menanamkan kan begitu awal kan begitu. Setuju. Jadi memang peran komite itu sangat membantu sekali nih Pak dari sekolah untuk menyampaikan kepada wali murid secara kompleks gitu nih. Ya, menurut saya demikian. Jadi ketika sekolah melewati komite ini itu disampaikan secara transparan, insya Allah orang tua akan percaya pada sekolah itu. Kami yakin begitu. Saya juga setuju seperti itu. Kan begitu Bu Dini? Memang begitu, harus begitu. Kalau dari komite sendiri Pak, harapan kedepannya itu untuk SMK Gedangan ini seperti apa? Harapan ke depan SMK ini, SMK Gedangan itu kan berada di kecamatan paling pinggir juga. Betul. Karena sebelah selatan berbatasan dengan Australia kata Bapak. Ya, tapi perlu diketahui bahwa Gedangan ini juga memiliki aset wisata. Wisata nggih. Ya, untuk Malang Selatan. Ya, Kabupaten Malang itu termasuk menurut saya itu destinasi wisatanya besar. Iya. Paling banyak ada 8 atau 9 tempat itu. Pantai. Wah. Betul. Nah, maka walaupun kita berasal di pinggiran, maka ya seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah itu, mutunya kepala sekolah kan begitu. Walaupun kita di desa, maka berasa kota. Nah, kan gitu. Apalagi ini dunia industri wisata itu kan sekarang lagi booming juga. Iya, betul. Maka yang 9 atau ya kurang lebih 9 tempat itu, maka kalau bisa warga istilahnya SMK Negeri 1 Gedangan, alumninya juga bisa menggarap itu. Wah, nanti tanpa keluar daerah bisa ya akhirnya bisa membangun destinasi yang memang sudah disiapkan itu. Berarti kan kita juga berkontribusi. Berjuang itu kan tidak harus membangun senjata.
Nggih, betul. Kan gitu kan? Iya. Nah, dengan begitu kita mengolah potensi lokal, Nggih. kearifan lokal itu kita tunjukkan. Kalau kita garap betul, maka kita persembahkan pada pemerintah daerah, misalnya kabupaten. Kalau beting lagi ke provinsi, maka itulah bagian dari perjuangan. Amin. Semoga Harapan kita gitu, amin. Nggih. Jadi didukung oleh keberadaan ya semua ya yang ada ini warga negara SMK Negeri 1 Gedangan, termasuk gurunya. Nggih. Siap. Kan begitu. Ini kalau tidak ada guru-guru yang handal seperti penjenengan ini, wah kira-kira kan akan ibarat jalan itu hanya landai-landai. Tapi dengan penjenengan dengan yang muda-muda kayaknya itu akan ada langkah-langkah gitu. Sehingga nanti keberadaan SMK Negeri 1 Gedangan akan diperlukan oleh masyarakat banyak. Begitu. Siap. Nggih. Wah, ini seru sekali, Bang. Sebelumnya saya terima kasih sekali, Bang. Mungkin cukup waktu kita berbincang. Semoga besok atau kapan saya bisa mengundang panjenengan lagi untuk bercakap-cakap lebih dalam mengenai komite. Terima kasih. Mohon maaf baru bisa kali ini gitu ya, walaupun setiap saat kita bertemu tapi ngobrol-ngobrol kita siap. Nggih. Semoga komite semakin tangguh nggih, Pak. Semakin solid dalam membantu apa yang ada di SMK Negeri 1 Gedangan. Tapi mohon doa restu saja. Itu maaf. Terharu saya. Nggih, pripun, Pak? Ya, terharunya Pak. Saya itu usaha yang sudah maaf ya. Tapi tetap sehat kok, Bang. Mohon doa restu, mohon doa dari semua. Itu akhir-akhir hidup saya itu bisa ya mengabdi. Betul, Itu saja. mengabdi. Apalah yang saya perbantukan, saya tidak punya apa-apa. Ya begitu. Ya hanya mungkin hanya ya pikiran gitu saja lah gitu. Tapi dari pikiran itu kalau diterjemahkan dari penjenengan yang semangatnya, ini yang kawan-kawan muda ini insya Allah nanti akan menghasilkan ini lembaga ini kan semakin solid, semakin diperhitungkan oleh lembaga-lembaga SMK yang lain di Jawa Timur. Tidak hanya Kabupaten Malang ya. Siap. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Abah. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Semoga sehat biar bisa selalu berkunjung ke SMK 1 Gedangan. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.